Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan kali ini kita mendapat nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Nah, dengan nikmat sehat inilah kita bisa terus melaksanakan aktivitas kita sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing tentunya. Jadi di dunia ini kan multi profesi ya teman-teman ya. Namun jangan merasa kecil hati. Apapun pekerjaan panjenengan, jangan merasa kecil hati. Semuanya harus disyukuri ya. Belum tentu saya bisa mengerjakan pekerjaan panjenengan, dan panjenengan juga belum tentu bisa mengerjakan apa yang saya kerjakan. Nah, jadi semua sudah punya jatahnya masing-masing. Apapun pekerjaannya, kalau kita tekuni ya, kita yakini, kita sayangi, pekerjaan tersebut pasti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi untuk sahabatku semua ya, jangan merendahkan pekerjaan kita ini apa dan apa ya. Yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah kita tetap fokus dengan pekerjaan kita, tetap yakin dengan apa yang kita kerjakan. Sahabat, perjuangan ini sudah pasti semakin hari pasti akan semakin sulit, karena persaingan semakin ketat, semakin sempit, bahkan tanah-tanah pun akan semakin sempit, semakin sulit kita dapat. Coba teman-teman kalau berpikir 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, mungkin di kampung panjenengan atau di desa panjenengan, jarak rumah itu masih jauh. Dari rumah satu ke rumah satunya masih jauh. Kalau kita punya orang tua atau kita punya kakek misalnya, nah, itu hanya rumah kakek aja yang ada di situ sama rumah kita gitu ya. Kalau misalnya kita ini anak yang pertama gitu, orang tua kita itu anak yang pertama, itu cuma rumah kakek sama rumah kita. Ini tanah-tanahnya masih pada kosong. Namun semakin lama tanah tersebut ditempati oleh anak-anak yang lain. Nah, lalu punya keturunan lagi, dan akhirnya menjadi sempit. Ini nanti akan terjadi terus demikian teman-teman. Makanya kita harus berpikir secara cerdas dan bijaksana. Pekerjaan juga akan semakin sulit ya. Terus seperti yang saya sampaikan tadi, tanah-tanah juga semakin sempit. Nah, kalau dulu cuma ada satu rumah kakek atau rumah orang tua kita, sekarang di tanah kakek itu sudah ditempati kita misalnya, semuanya. Jadi di sini sudah habis. Maka dari itu teman-teman, kita harus terus fokus. Nggak ada yang nggak bisa kita dapatkan di dunia ini. Kalau kita fokus, kita terus kerjakan, kita ulet ya, pasti semua bisa kita dapatkan. Kita harus betul-betul berhitung, harus betul-betul berhati-hati bagaimana kita mengelola manajemen keuangan kita. Jangan sampai salah ya. Karena kalau kita salah sekali, ini kesalahan ini akan terus menerus dan sulit untuk diobati. Kecuali kita mendapat rezeki nomplok jebret, nah itu langsung selesai. Namun kan tidak semudah itu. Nah, kalau kita itu misalnya mendapat rezeki nomplok, itu sudah pasti kita dahulu-dahulunya itu pernah melakukan atau pernah berbuat sesuatu yang
menjadikan kita dapat rezeki nomplok. Nah, orang dapat rezeki nomplok itu ibaratnya orang itu dulunya sudah menanam, namun tanaman itu mungkin ya gagal gitu. Nah, suatu ketika berapa tahun kemudian ya, tiba-tiba dapat. Nah, yang ditanam sedikit tiba-tiba dia dapat yang besar dan luar biasa. Jadi itulah yang dimaksud rezeki nomplok. Jadi semua itu ada sebab akibatnya. Nah, semua itu ada apa? Ada awalnya. Kalau orang mengibaratkan tak ada asap jika tak ada api, ya, pasti ada apinya. Nah, itu teman-teman. Nah, kondisi saat ini ya, kita sudah di bulan Februari, tentunya di minggu kedua. Karena minggu pertamanya kan cuma 4 hari. Ya. Nah, kita ini sudah masuk di minggu kedua. Rasanya cepat sekali. Waktu ini berganti, teman-teman. Dan tidak terasa umur kita juga semakin lama, semakin tua. Kekuatan kita juga tidak sehebat dulu. Kemampuan berpikir kita juga semakin lama sudah pasti semakin lemah. Jadi nggak sehebat dulu lagi. Nah, bertambahnya usia itu semuanya akan menurun. Ya. Semuanya akan menurun. Nah, disinilah kita saatnya apa? Saatnya benar-benar kita introspeksi diri. Benar-benar kita harus bisa menempatkan diri kita di mana kita harus berada. Jangan sampai salah. Jangan sampai keliru di sini. Apalagi yang masih punya tanggung jawab. Ya. Nah, ini untuk sahabat Gitruno Pamungkas. Kalau kita bicara kesuksesan, kita bicara kejayaan, semua orang pasti bisa meraih itu. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau kaya raya atau kita mau hidup biasa-biasa saja. Kita harus tahu betul bagaimana mengambil apa yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan cara kita, dengan jalan kita. Karena tidak aku ciptakan seluruh alam semesta ini hanya untuk manusia. Manusia ini adalah raja di raja, makhluk yang paling sempurna. Manusia ini punya akal, punya pikiran. Ya. Ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Maka dari itu teman-teman, jangan pernah menyerah. Karena manusia juga makhluk sosial yang dapat rezeki dari manusia yang lain. Nah, jadi kalau kita punya kekurangan, ya kita bisa tanya kepada manusia yang lain. Makanya jangan alergi untuk bertanya, jangan malu untuk bertanya. Ada pepatah juga bilang, malu bertanya sesat di jalan. Itu teman-teman ya. Jadi kalau kita malu bertanya, nanti kita nggak sampai tujuan. Nah, kalau nggak tahu bertanya nggak apa-apa. Kita di jalan, kita berhenti sejenak, kita bertanya kepada orang, arah mana yang tepat, misalnya kayak gitu ya. Nggak apa-apa. Misalnya kita pengen punya ilmu. Nah, kita pengen punya ilmu ini. Lalu kita berguru kepada orang. Nah, setelah kita berguru, lalu ilmu kita ini kita manfaatkan. Untuk apa? Ya untuk kehidupan kita, untuk mendukung, untuk mensupport kehidupan kita. Ya, dengan ilmu kita harus bisa meraih kejayaan, meraih kekayaan. Nah, kalau kita punya ilmu nggak dimanfaatkan, ya sangat mubazir. Akhirnya tidak berguna untuk kepentingan kita. Apalagi kalau kekayaan kita sudah banyak, ya tentu kita akan bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, namun teman-teman,
terkadang banyak dari sahabat yang berpikirnya terlalu jauh. Nanti gitu loh, kalau saya kaya raya saya akan sedekahkan untuk orang miskin, saya akan bangun rumah ibadah. Nah, konsepnya bukan seperti itu. Jadi jangan mikir nanti kalau sudah kaya mau apa. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana supaya saya kaya. Nah, kalau sudah kaya bebas, mau apa saja boleh, namanya orang kaya. Nah, itu. Nah, jadi pikirannya harus dibikin simple aja, dibikin mudah aja. Bagaimana kita bisa kaya raya, itu saja. Nah, sahabat, jadi petuah-petuahnya saya rasa sudah cukup, ya cukup panjang, memakan durasi. Namun ini permintaan dari banyak sahabat yang WhatsApp saya. Nah, istilahnya masukan-masukan itu, selain kita bicara zodiak-zodiak, kalau di channelnya Ki Truno Pamungkas ini ada saran-saran, masukan-masukan. Nah, yang saya sampaikan ya kalau cocok ya silahkan panjenengan pakai, kalau tidak ya dibuang saja. Mana yang pas, yang cocok dengan panjenengan silahkan. Itu ya sahabat ya. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng biar subscribe-nya ini naik, dan saya juga terus bersemangat untuk membuat video. Nah, itu sahabat ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 6 zodiak yang tiba-tiba kaya. Ini menggetarkan jiwa. 6 zodiak ini tiba-tiba kaya. Kenapa? Tentunya ada sesuatu hal yang sangat luar biasa yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan. Nah, zodiak yang pertama adalah zodiak Capricorn. Sosok Capricorn ini dikenal disiplinnya luar biasa. Orangnya selalu hadir duluan di tempat kerja, selalu mengerjakan pekerjaannya secara tepat, secara cepat, karena cara kerjanya praktis. Dan orangnya sabar. Dihina, dicaci, dimaki, ditekan, dipres, dia tetap saja punya solusi. Nah, ini Capricorn ini. Nah, orangnya banyak akal. Makanya kadang-kadang Capricorn itu kalau diganggu orang, dibegini-beginiin, dia ini ketawa aja, tersenyum, dia diem saja. Karena dia sudah tahu arah orang ini mau kemana, ya, tujuan orang ini mau apa. Sejatinya dia sudah tahu duluan. Namun dia tetap diam. Ini sosok Capricorn itu hebatnya dia. Jadi nggak bisa dipres, nggak bisa ditekan. Orangnya cerdas. Dan sosok Capricorn dikenal sosok yang sangat bisa diandalkan. Orangnya selalu menepati janji. Kalau janji selalu dia tepati. Dan sosok Capricorn ini sosok yang sangat bisa diandalkan. Dia ini maju terus pantang mundur, dan orangnya juga dikenal pinter. Perhitungannya ini sangat matang. Dan sosok Capricorn dikenal sosok yang sangat setia. Orangnya jujur. Ya, kejujuran inilah yang paling penting teman-teman. Kalau kita sudah jujur, itu semuanya nanti akan gampang, semuanya akan mudah. Ini ada pada zodiak Capricorn. Nah, selain jujur, Capricorn juga orang yang memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Nah, orangnya juga cerdas. Jadi dia ini kalau memutuskan segala sesuatu itu tastes gitu, tegas, nggak tedeng aling-aling. Nah, itu. Yang kedua adalah Aries. Aries ini sosok yang sangat berani mencoba dan terus mencoba. Mungkin percobaan pertama bisa saja gagal, kedua hasilnya ada namun tidak sempurna, maka dia akan lakukan percobaan ketiga, keempat, dan seterusnya. Ini Aries. Dan Aries ini juga orang yang selalu bicaranya itu sederhana, apa adanya. Sosoknya dikenal setia. Dan dia ini orang yang pantang menyerah, pantang mundur. Dia maju terus pantang mundur. Dan Aries ini adalah orang yang sensitif. Sosok Aries juga sosok yang tidak suka menunggu. Memiliki pesona yang sangat luar biasa, pergaulannya luas. Dan dia juga
inspirasi banyak orang. Aries dikenal zodiak yang murah hati dan orangnya juga dikenal sangat bijaksana. Jadi dia sangat bijaksana kalau menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan, itu dia selalu mampu menyelesaikan permasalahan itu secara bijaksana. Nah, itu Aries. Nah, yang ketiga adalah zodiak Sagittarius yang akan tiba-tiba kaya. Ini mendadak kaya, tiba-tiba kaya. Nah, Sagittarius juga orang yang sangat optimis. Dia sangat yakin kepada dirinya. Ini sangat penting ya bagi teman-teman. Keyakinan itu sangat penting. Makanya kita harus yakin kepada diri kita. Ini sangat penting. Ini saya ingatkan. Dan Sagittarius juga memiliki mimpi yang besar. Sosoknya dikenal jujur. Dan Sagittarius juga orangnya blak-blakan, terus terang apa adanya. Dia dikenal cerdas. Orangnya juga mandiri, dan Sagittarius adalah sosok yang memiliki insting yang sangat tajam. Jadi instingnya ini tajam. Kesempatan-kesempatan sekecil apapun dia perhatikan, dia teliti, lalu dia kaji. Kalau seandainya ada kemungkinan bisa merubah nasibnya, dia ambil. Nah, ini Sagittarius, dia tajam. Dan dia nggak mau menyerah. Dengan situasi dan kondisi apapun, keadaan dia seperti apapun, dia nggak mau menyerah. Dia akan terus kejar apa yang menjadi impiannya, apa yang menjadi keinginannya, dia akan terus kejar. Ini Sagittarius. Dan sosoknya juga dikenal pinter. Dan Sagittarius ini orang yang berani mengambil risiko. Makanya dia akan mencoba dan terus mencoba sampai percobaan itu betul-betul menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Sagittarius dikenal kreatif. Sosoknya selalu ingin tahu. Dia selalu ingin membuktikan bahwa dirinya ini mampu, bahwa dirinya ini bisa. Jadi teman-teman, kalau teman-teman biasanya lihat channel YouTube orang, dia selalu minta orang lain tuh membuktikan. Lucu jadinya, kita minta orang lain membuktikan, kan aneh. Nah, beda dengan Sagittarius ini, dia selalu ingin membuktikan bahwa dirinya ini bisa, bahwa dirinya ini mampu. Ya, nah itu, inilah hebatnya Sagittarius. Makanya dia akan tiba-tiba kaya. Dia selalu ingin membuktikan bahwa dirinya ini bisa, mampu, dan andalannya adalah fokus. Nah, yang paling disenangi dari Sagittarius, dia selalu ada untuk teman-teman, untuk sahabatnya, dia selalu ada. Dan dia ini memiliki jiwa petualang. Makanya pengalamannya banyak. Nah, yang keempat adalah Cancer. Cancer ini intuisinya sangat tajam. Jadi peluang-peluang apapun, Cancer ini selalu dia coba kerjakan. Sosoknya dikenal intens, memiliki semangat yang sangat kuat, dan sosok Cancer dikenal sosok yang misterius. Dan Cancer adalah orang yang sangat murah hati. Maaf nih teman-teman, memang cuacanya kurang oke di kota saya, di kota Batam, jadi agak ada flu sedikit. Jadi mohon dimaafkan. Nah ya, jadi Cancer ini sosok yang murah hati, tenang, dan dia juga orang yang terbuka. Imajinasinya sangat kuat. Nah, ini Cancer ini juga luar biasa, karena 3 hari ke depan ini akan tiba-tiba dia mendapat kekayaan. Sosoknya dikenal kuat, orangnya juga tangguh, dan dia juga seorang pelindung, dan orangnya welas asih dan empati. Nah, ini Cancer. Inilah yang menjadikan sosok Cancer akan tiba-tiba kaya. Ini 3 hari ke depan. Nah, ini yang nomor 4. Yang kelima adalah Pisces. Pisces ini juga orangnya memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Apa yang dikerjakan itu hasilnya pasti akan memuaskan. Intuisinya juga sangat tajam. Dan dia juga
Kalau udah kenal mendalam, orangnya ini nggak pelit. Dia senang berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi apa saja. Orangnya tidak pelit. Dan Pisces juga orang yang memiliki mimpi yang besar untuk meraih sukses kejayaan. Dia akan kejar kemanapun ya, asal itu halal, asal itu baik, dia akan kerjakan. Ini sosok Pisces. Orangnya suka memberi. Dan penampilan Pisces ini selalu berpenampilan artistik. Jadi kalau kita melihat Pisces ini selalu menarik. Makanya apa? Makanya dia akan disenengin orang banyak. Orangnya tulus, komitmen, dan sosok ini juga sosok yang memiliki kepribadian yang luar biasa. Ya, kebaikannya luar biasa. Makanya ya tiba-tiba akan kaya. Nah, itu yang kelima. Yang keenam adalah Gemini. Nah, sosok Gemini ini dikenal sosok yang fleksibel. Kenapa fleksibel? Ini terlihat bahwa dia ini pandai beradaptasi dimanapun dia berada. Memiliki jiwa petualang. Orangnya juga sangat komit dengan apa yang dia ucapkan. Kalau dia sudah membuat planning, sudah membuat janji, dia pantang untuk mengingkari. Ini Gemini. Omongannya ini sangat bisa dipegang, sangat bisa dipercaya. Dan Gemini adalah orang yang sangat bisa diandalkan karena sosoknya adalah sosok pendukung teman. Dia senang berbagi pikiran, orang yang toleran, dan dia juga jeli melihat situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Gemini adalah orang yang independen, dia juga haus dengan pengetahuan, idenya sangat banyak, sosoknya dikenal setia, dan orangnya benar-benar senang dengan kedamaian, gak suka konflik. Nah, itu sahabat ya. Makanya Gemini juga berkesempatan tiba-tiba jadi kaya. Ini 3 hari ke depan ini akan terjadi sesuatu yang sangat luar biasa untuk Gemini. Nah, itu sahabat ya, 6 zodiak yang tiba-tiba kaya. Nah, entah dapat apa ini kita nggak tahu. Yang pasti aura energi mereka ini sangat luar biasa, pancarannya sangat terang benderang. Ya, makanya kita harus aminkan, kita harus betul-betul doakan bahwa apa yang saya sampaikan, yang saya ucapkan ini akan benar-benar terjadi 3 hari ke depan. Ya, 6 zodiak ini tiba-tiba meraih kekayaan. Ini luar biasa. Tiba-tiba kaya. Baik sahabat Keturunan Pamungkas dimanapun Anda berada, mohon maaf atas segala kekurangan, hilap atau kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Karena ya namanya manusia pasti ada kurang-kurangnya, pasti ada kesalahan. Sempurna itu hanya milik Gusti Kang Akaryo Jagat. Akhirul salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu.